Perkenalkan, nama saya Alvina Junia dengan NIM 19051016. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan kebendaan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan kebendaan yaitu kasus tentang pinjam meminjam uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, serta perjanjian hak tanggungan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu kasus tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan handphone yang dilakukan pada konter handphone. Kegiatan perjanjian pinjam meminjam biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Dalam hal ini, perjanjian pinjam meminjam uang pada konter handphone di kota Denpasar. Perjanjian pinjam meminjam uang pada konter handphone sebagai perjanjian pokok akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai tambahan, di mana handphone ini sebagai jaminannya. Perjanjian tambahan adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan ini adalah perjanjian aksesoris atau tambahan, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Perjanjian pinjam meminjam uang dalam handphone dijadikan sebagai jaminannya merupakan hal yang biasa di kalangan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Dijadikannya handphone sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam uang bertujuan untuk meyakinkan pihak yang memberikan pinjaman uang atau konter handphone, dalam hal ini disebut sebagai kreditur, agar mau memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkan uang ataupun konsumen, dalam hal ini disebut debitur, serta meyakinkan bahwa pihak yang berhutang akan mengembalikan ataupun membayar kembali pinjaman uang kepada pihak kreditur. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan handphone sebagai jaminannya yaitu pihak debitur akan menjadikan handphone miliknya sebagai jaminan atas utangnya kepada pihak kreditur, dan setelah itu pihak kreditur akan menyerahkan kepada yang dibutuhkan oleh pihak debitur tersebut. Inti penting dalam transaksi pinjam meminjam dengan jaminan handphone ini adalah terletak pada kesepakatan kedua belah pihak, di mana pihak konter handphone atau kreditur akan menafsirkan nilai atau harga yang akan diberikan sebagai nilai pinjaman dengan jaminan handphone tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Komang Yogi Arya Saputra selaku debitur pada tanggal 26 Juni 2020, bahwa proses pinjam meminjam diakuinya tidak rumit dan tidak perlu repot-repot mempersiapkan berbagai persyaratan atau administrasi. Modelnya memang hampir sama seperti perjanjian pinjam meminjam pada PT Pegadaian atau Persero, namun cenderung lebih mudah dengan persyaratan hanya berupa fotokopi KTP saja dan barang yang ingin dijadikan jaminan yaitu handphone. Setelah pengecekan barang jaminan oleh juru tafsir, pihak kreditur akan menawarkan sejumlah uang yang bisa diberikan sesuai dengan kondisi handphone yang dijadikan sebagai jaminan. Juru tafsir di sini ialah mereka yang bertugas atau yang berjaga pada saat di mana seseorang ingin melakukan pinjaman pada konter handphone tersebut. Berdasarkan wawancara dengan GD Andi sebagai karyawan Selancar Phone pada tanggal 29 April 2020. Sebelum adanya kesepakatan mengenai nilai pinjaman, pihaknya juga memastikan kepada konsumen bahwa barang yang dijadikan jaminan bukan merupakan barang curian dengan meminta box dari handphone tersebut serta mengecek IMEI dari handphone tersebut, karena pihak kreditur tidak ingin berurusan dengan polisi dengan tuduhan sebagai penadah barang curian. Setelah adanya kesepakatan, nilai pinjaman akan terjadi perjanjian tidak tertulis, di mana pihak kreditur akan memberikan sebuah formulir atau nota yang harus diisi dan ditandatangani oleh pihak kreditur. Pada perjanjian pinjam meminjam uang, di mana berdasarkan wawancara dengan Intan Julieti sebagai karyawan Kian Seluler pada tanggal 30 April 2020, terdapat bunga dengan jumlah 5% dari total yang telah diperjanjikan setiap 1 per 1 minggu. Dan masa penembusannya pun dengan jangka waktu tidak terlalu lama, yaitu 30 hari. Mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan handphone, hampir sama dengan praktek perjanjian gadai. Namun terletak perbedaan dalam kedua perjanjian tersebut, yaitu
Handphone yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai yang telah dijadikan dengan ketetapan waktu dalam perjanjian gadai, apabila terjadi kelalaian si penerima gadai, maka dapat dituntut untuk dialihkan barang gadai tersebut agar menjadi milik si pemegang gadai. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan jaminan handphone yang dapat dituntut kembali hanya berupa uang pinjaman saja beserta bunganya. Karena jaminan handphone dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya sebagai benda yang ikut bertanggung jawab atas hutang, bukan sebagai objek dalam transaksi itu tersebut. Cara penyelesaian terhadap debitur wan prestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan handphone yang dilakukan pada counter handphone. Setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan, di mana sering terjadi masalah-masalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam pada kontrak. Dalam perjanjian ini, pihak yang sering melakukan wan prestasi yaitu pihak debitur. Wan prestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur. Bentuk-bentuk wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur terlambat dalam memenuhi wan prestasi. Yang ketiga, debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat menimbulkan suatu akibat hukum, di mana akibat tersebut berdampak bagi para pihak yang membuatnya, di mana ketentuan itu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pada suatu perikatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salah untuk mengganti kerugian tersebut, di mana ketentuan itu diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Akibat-akibat yang diatur oleh hukum terhadap perjanjian karena wan prestasi adalah berupa sanksi-sanksi hukum yang penerapannya terdapat dalam KUH Perdata. Sebagai peraturan formal yang mengatur perihal perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya, pihak yang dirugikan umumnya meminta pihak yang melakukan wan prestasi untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur antara lain menyangkut penggantian biaya ganti rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pada pasal 1243 KUH Perdata. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wan prestasi dalam suatu perjanjian dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Yang kedua, dalam perjanjian timbal balik wan prestasi, dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hukum. Yang ketiga, risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wan prestasi. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Yang keempat, membayar biaya perkara. Apabila diperkarakan di muka hakim, debitur terbukti melakukan wan prestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Yang kelima, memenuhi perjanjian. Jika masih dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Pada perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan handphone yang dilakukan pada counter handphone, debitur yang melakukan wan prestasi dapat menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Dalam hal ini, pihak counter handphone. Berdasarkan wawancara dengan Newman Guna Artayasa selaku debitur pada tanggal 22 April 2020, apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan perpanjangan masa penebusan dengan syarat datang ke counter handphone tersebut dengan hanya melakukan pembayaran biaya ganti rugi berupa bunga yang diperjanjikan. Komang Yuniarta selaku debitur sesuai dari hasil wawancara pada tanggal 22 April 2020 menambahkan bahwa perpanjangan masa penebusan dapat dilakukan dengan adanya biaya ganti rugi berupa bunga tambahan sebesar 5% dari total yang telah diperjanjikan per 1 minggu. Berdasarkan wawancara dengan Hesti Andani, karyawan Lantara Seluler pada tanggal 26 Mei 2020, masa perpanjangan penebusan hanya akan bertahan selama 2 bulan
Dan apabila dalam waktu tersebut pihak debitur tidak dapat mengembalikan uang pinjaman, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan, dalam hal ini handphone tersebut, akan dilelang. Lain halnya jika pihak debitur tidak dapat menembus barang jaminannya dalam jangka waktu 14 hari dan tanpa pemberitahuan, maka akan dikenakan biaya ganti rugi sesuai dengan bunga yang telah diperjanjikan. Dan masa toleransi penyimpanan barang jaminan hanya sampai dengan 1 bulan setelah masa jatuh tempo, dan setelah itu barang jaminan akan dilelang. Penyelesaian masalah pinjam meminjam uang terhadap debitur yang prestasi harus dilakukan dengan cara yang lebih baik, itu dengan memberikan peringatan sebelum tanggal jatuh tempo dari perjanjian pinjam meminjam uang ini. Dalam hal ini, peringatan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan SMS pemberitahuan kepada debitur sehingga debitur tidak lalai akan prestasinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kasus tentang pinjam meminjam uang. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.